Shalom jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Benny Donald Dulles. Hari ini kita belajar mengenal Allah sebagai Allah yang mencukupi atau Allah yang memasok segala kebutuhan kita. Temanya adalah God is our supplier. Allah adalah yang mensuplai segala kebutuhan kita. Nah, mengenai mensuplai, kita belajar dari Alkitab. Masih ingat di dalam kitab Keluaran, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kira-kira jumlahnya 3 juta orang. Keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian. Saudara belajar bagaimana Allah menyediakan, Allah mensuplai segala kebutuhan mereka selama di padang gurun. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tapi selama 40 tahun lamanya Allah mensuplai, Allah memasok segala kebutuhan mereka. Memasok air untuk minuman mereka. Saudara bisa bayangkan, memasok airnya bukan dari sungai, bukan dari mata air, tapi dari batu karang. Kalau saudara pernah ke sana, lihat ada batu karang, tiba-tiba dari batu karang itu memancar air untuk minuman mereka, untuk kebutuhan mereka. Luar biasa, Allah kita punya adalah Allah yang ajaib. Lalu setiap pagi mereka menerima mana makanan yang dari sorga yang Tuhan sediakan buat mereka selama 40 tahun. Lalu pada sore hari mereka menerima makanan daging, burung puyuh. So bisa saya bayangkan untuk memberi makan 3 juta bangsa Israel. Itu luar biasa. Karena itu di dalam masa pandemi seperti ini, kita mesti belajar. Mau saudara? Kita belajar dari firman Tuhan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 19 bunyinya demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya lebih suka pakai bahasa Inggris karena lebih jelas dan lebih dikatakan begini. And my God shall supply all your need. Allahku akan mensuplai, akan memasok segala kebutuhanmu according to his riches in glory. Menurut kekayaannya dalam kemuliaan by Christ Jesus. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kan? Maksudnya gini. Allah kita, Yesus Kristus, Dia akan memasok, mensuplai segala kebutuhan kita, keperluan kita. Mungkin kita perlu makanan, minuman, kesehatan, kesembuhan, kemudian juga apa saja yang kita butuhkan termasuk ketenangan dan damai. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita perlu perlindungan Tuhan. Tuhan akan memasok untuk kita semuanya. Tuhan akan mensuplai segala kebutuhan menurut kekayaannya dalam kemuliaannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan di dalam Tuhan Yesus, tapi oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang kita percayai. Saudara mau? Amin, saudara. Alami itu. Nah, di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11, Paulus mengatakan, saya langsung aja di terjemahannya gini. Allah Ia yang menyediakan, yang mensuplai benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan, yang akan mensuplai benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi kalau Dia bukan hanya mensuplai segala kebutuhan kita, makanan, minuman, segala yang dibutuhkan, tapi juga Dia akan, kalau kita mau menabur, entah itu menabur kebaikan, menabur uang, apapun juga untuk kerajaan Allah, Tuhan yang mensuplai benih itu, lalu melipat gandakannya, lalu menumbuhkan, to increase, menambahkannya dalam buah-buah kebenaran kita semuanya. Saudara mau mengalami itu, amin. Pada masa pandemi ini, kita perlu mengenal Allah kita sebagai supplier buat segala kebutuhan kita. Amin. Nah, kita tadi sudah belajar. Nah, sudah tahu
bangsa Yahudi, orang Yahudi dimanapun mereka berada, kalau saudara pergi ke rumah mereka, di pintu, di tiang pintu mereka memasang seperti ini. Namanya mezuzah. Mezuzah. Apa itu mezuzah? Mezuzah, di mezuzah ini adalah ada tulisan yang dikutip dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ayat 9-nya berkata, tuliskanlah di tiang pintu dan tiang di gerbangmu. Nah, kalau saudara perhatikan, di sini ada satu tulisan huruf. Nah, kalau dibaca artinya shad. Shad itu artinya cukup, contented. Karena itu dari shad inilah muncul kata ada El Shaddai. Shaddai, El Shaddai, El itu artinya Tuhan. Jadi Allah yang mencukupi, Allah yang mensuplai segala kebutuhan kita. Amin, saudara. Nah, kalau saudara juga mau, silakan tempel di rumah. Hanya mengingat bahwa ada firman Tuhan yang akan melindungi kita keluar masuk rumah kita. Lalu Dia yang akan mensuplai kebutuhan kita semuanya. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerima suplai dari Tuhan? Ada hal-hal yang kita lakukan. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan supaya kita menerima suplai terus dari Tuhan setiap hari untuk segala kebutuhan kita. Memang kita harus bekerja, tapi Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Nah, yang pertama saudara, ajaran Tuhan Yesus. Dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa yang kita butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Buat saya mencari kerajaan Allah adalah ibadah. Nah, dalam ibadah itu ada 2 hal yang kita lakukan, mengerti dasar firman Tuhannya. Yang pertama adalah dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi waktu kita beribadah, artinya kita mengikatkan diri kepada Tuhan, supaya kita menjadi satu roh. Dengan demikian, kita akan menerima suplai dari Tuhan, karena kita satu dengan Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Dia sediakan buat kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tinggal di dalam Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, ranting itu harus melekat pada pokok anggur. Sebab dikatakan, kalau ranting itu tidak melekat kepada pokok anggur, maka tidak akan menghasilkan buah. Demikian juga kita. Yang kedua, tinggal, melekat kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah ibadah. Dalam ibadah itu artinya kita mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Yang kedua, kita tinggal melekat dengan Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah hati yang percaya. Hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada firman Tuhan yang menjanjikan segala yang Tuhan janjikan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita semuanya. Masih ingat kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun di dalam Markus 5? Saudara tahu perempuan ini 12 tahun loh. Gak main-main, 12 tahun sakit pendarahan. Sampai dia mungkin kurus, udah berobat ke segala macam tabib, dokter, tapi tidak sembuh. Hartanya habis untuk pengobatan. Tapi satu hari dia mendengar banyak tentang Yesus. Tentang apa yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dia pergi datang pada Tuhan Yesus. Hatinya percaya, bahkan dia berkata begini, waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia katakan, asalku jamah saja ujung jubah bajunya, ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dengan hati yang percaya, dia berkata dalam hatinya bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Dan dia lakukan. Dan saudara dengar di dalam baca dalam Alkitab, waktu dia menjamah ujung jubah Yesus, maka pada seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Artinya perempuan itu sembuh. Hati yang percaya. Itu yang kedua, saudara.
Apa yang saudara butuhkan? Hati yang percaya yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang pertama adalah beribadah, cari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, hati yang percaya. Dan yang ketiga adalah hati dan mulut yang bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menerima suplai, pasokan dari Tuhan untuk segala kebutuhan kita, mari kita punya gaya hidup yang selalu bersyukur. Baik hati kita, mulut kita, apalagi dalam masa pandemi, ya pandemi virus corona, COVID-19 ini, kita harus melatih diri kita mengucap syukur, hati yang bersyukur dan mulut yang selalu mengucap syukur, sebab kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. 3 hal saudara, selalu mau mengalami itu semuanya. Saya punya kesaksian Bapak Ibu sekalian. Tahun 1986 sampai dengan 1988, waktu itu saya bekerja di kampung misi Vietnam di Pulau Galang. Saya punya jabatan sebagai guru bahasa Inggris dan gaji saya cukup besar untuk saya waktu itu. Tapi Tuhan tiba-tiba berbicara bahwa saya harus kembali ke Bandung untuk menyelesaikan kuliah saya. Karena waktu itu saya belum menjadi sarjana. Saya harus menyelesaikan 3 semester lagi supaya saya memperoleh gelar sarjana. Nah, selama 2 tahun itu saya di Bandung, saudara, saya melihat sendiri bagaimana Allah memasok. Karena saya tidak bekerja. Harus kuliah setiap hari. Dan ya, saya tidak bisa bekerja tetap. Tapi Tuhan menyediakan segala kebutuhan. Waktu itu saya punya 2 anak dan 1 istri. Untuk perlu kehidupan semuanya, Allah mensuplai. Susu buat anak-anak, makanan untuk anak-anak, listrik, uang kontrak untuk air. Tuhan suplai semuanya dengan cara yang ajaib. Gak bisa kebayang. Selama 2 tahun saudara, Tuhan mensuplai segala kebutuhan kami. Jadi saya mengalami sendiri, istri saya mengalami, kami sekeluarga mengalami bagaimana suplai dari Tuhan. Yang saya lakukan yaitu tadi, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup dalam ketaatan, beribadah kepada Tuhan, hati yang percaya, dan selalu mengucap syukur untuk segala keadaan. Mau Bapak Ibu sekalian, saya percaya Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, dialah our supplier, dialah supplier kita, yang memasok segala kebutuhan kita. Mau Bapak Ibu sekalian? Amin. Nah, untuk belajar tentang ini, kita mengenal Allah kita sebagai El Shaddai. El Shaddai. Allah memang yang maha kuasa, tapi dia berkuasa, dia sanggup mensuplai segala kebutuhan kita. Ada satu pujian yang kita akan nyanyikan sama-sama, Bapak Ibu sekalian. Supaya kalau kita menyanyikan lagu ini, ingat, segala kebutuhan kita, dia akan suplai untuk kita semuanya. Amin. Mau Bapak Ibu sekalian, kita belajar ya. Saya memakai kata-kata saya sendiri, tambahannya mengubah yang sudah ada. Aku tidak takut, Allah menjagaku. Aku tidak bimbang, Yesus peliharaku. Aku tidak cemas, Roh Kudus hiburku. Aku tidak susah, Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu, berkat-Mu melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Jadikan Tuhan Yesus sebagai El Shaddai kita, Allah yang mensuplai segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.